menceritakan tentang sebuah fenomena aneh yang sering terjadi di SMP Yomiyama, khususnya untuk kelas 33, di mana setiap tahunnya murid kelas 33 ini harus melakukan tindakan pencegahan agar terhindar dari musibah yang bahkan bisa menewaskan. Sebelum masuk ke cerita utamanya, kita akan mengulas akar dari semua fenomena aneh tersebut. 26 tahun silam terdapat seorang murid bernama Misaki. Dikala masih hidup, Misaki sangatlah pintar, baik, dan tentu aja suka menolong. Namun beberapa saat setelah naik ke kelas 33, dia meninggal karena sebuah insiden kecelakaan yang menewaskan Misaki beserta anggota keluarganya. Berita kematian Misaki yang mendadak membuat teman kelasnya tidak terima dan menganggap Misaki masih hidup. Bahkan kepala sekolah tetap memasukkan Misaki dalam daftar siswa yang lulus. Perilakuan mereka itu membuat sosok Misaki turut muncul dalam sesi foto album kelulusan. Tanpa sengaja, mereka telah mengundang orang mati ke dalam kehidupan mereka. Dan itulah awal dari semua fenomena yang sedang terjadi saat ini. Lanjut ke cerita utama dulu. Sakakibara Koichi adalah seorang siswa pindahan yang baru saja datang, tapi karena mengalami sakit paru-paru, dia harus dirawat di rumah sakit. Koichi tinggal bersama kakek dan neneknya, serta bibinya yang bernama Mikami Reiko. Reiko juga mengajar di SMP Yomiyama. Ayahnya Koichi sendiri sedang bekerja di luar negeri, dan ibunya meninggal saat melahirkan Koichi. Dikarenakan hari pertama Koichi tidak masuk sekolah, membuat perwakilan dari kelas 33 menjenguknya. Walau sebenarnya mereka ingin memastikan Koichi adalah orang mati atau bukan. Mereka bertiga yang bernama Kazami Tomohiko, Sakuragi Yukari, dan Akazawa Izumi adalah pengurus kelas, juga sebagai orang yang melakukan tindakan pencegahan. Apa itu tindakan pencegahan? Nanti kita bahas juga. Pada malamnya, Koichi sedang mencari sinyal, bertemu seorang gadis misterius. Penasaran dengan namanya, Koichi bertanya namanya. Sambil berjalan menuju kamar mayat, gadis tersebut menyebutkan namanya adalah Misaki Mei. Beberapa hari berlalu, Koichi yang sudah sembuh diperbolehkan untuk pulang. Hari ini Koichi akan masuk sekolah. Namun sebelum itu, ayahnya menelpon untuk menanyakan kabarnya. Keluarga kakek Koichi juga memelihara burung bernama Rei yang diambil dari nama bibinya, yaitu Reiko. Sebelum berangkat, bibinya Reiko memberikan nasihat untuk memisahkan kehidupan di rumah dan di sekolah. Seperti biasa, ketika ada murid pindahan, dia akan memperkenalkan dirinya. Namun yang bikin Koichi nggak fokus adalah gadis misterius yang bernama Misaki itu ternyata satu kelas dengannya. Pada jam olahraga, Koichi yang tidak mempunyai seragam olahraga terpaksa tidak bisa mengikuti mata pelajaran penjas. Kebetulan Sakuragi juga tidak mengikuti mata pelajaran penjas karena kan kakinya yang terkilir. Melihat hanya Misaki saja yang tidak ada di jam penjas membuat Koichi menanyakan, biasanya Misaki ada di mana saat jam penjas. Mendengar nama Misaki membuat Sakuragi kaget dan hanya bisa menjawab, Tepat setelah Koichi bertanya, Misaki terlihat sedang berada di atas gedung sekolah. Tanpa berlama-lama, Koichi segera menghampirinya. Setelah sampai, bukannya sambutan hangat yang didapat, tetapi seperti sebuah peringatan untuk tidak mendekatinya. Kelas 33 adalah kelas yang dekat dengan kematian, ucap Misaki. Koichi mulai menyadari keanehan di sekolah ini, lebih tepatnya kelasnya sendiri. Besoknya pada jam pelajaran Mikami Reiko adalah seni rupa. Koichi makin penasaran sebenarnya Misaki Mei itu nyata atau tidak, dikarenakan dia kadang muncul, kadang juga menghilang entah kemana. Setelah jam pelajaran, Koichi bersama Yuya dan Teshigawara sedang membahas tentang sebuah hal kelam di dunia ini. Teshigawara tidak sengaja menyebutkan kelas 33 adalah salah satu hal kelamnya. Mendengar itu, tentu Koichi meminta penjelasan tentang kelasnya. Namun secara tiba-tiba Koichi melihat Misaki yang sedang berada di perpustakaan. Seperti biasa, langsung saja Koichi menghampiri. Seperti biasa juga, Misaki memperingatkan Koichi untuk tidak mendekatinya.
Tak lama, penjaga perpustakaan yang bernama Chibiki menyuruh Koichi untuk masuk ke kelasnya, dikarenakan jam pelajaran akan segera dimulai. Anehnya, Chibiki tidak menyuruh Misaki masuk ke kelasnya. Apakah Misaki itu tidak nyata? Karena dibuat penasaran banget, Koichi pergi ke rumah sakit, tempat di mana semua awal bertemu Misaki. Kebetulan Koichi yang dekat dengan salah satu suster di sana meminta tolong untuk mencarikan daftar orang yang meninggal baru-baru ini, tetapi yang seumuran dengannya. Hari pun sudah pagi ketika masuk sekolah. Koichi melihat meja Misaki masih saja kosong. Hal itu membuat Koichi penasaran banget, apakah Misaki itu nyata atau tidak. Dari seberang meja, Izumi yang sudah masuk memberikan tatapan yang seperti itu. Ketika pulang, Izumi langsung saja menghadang Koichi. Tujuan Izumi adalah untuk menanyakan apakah Koichi pernah tinggal di kota ini. Dikarenakan Izumi merasa pernah bertemu Koichi dalam tahun-tahun ini. Namun Koichi merasa mungkin salah orang. Namun Izumi dengan tegas merasa pernah bertemu Koichi. Pada kenyataannya memang Koichi pernah bertemu Izumi di kota ini. Namun karena kutukan kelas 33 sudah dimulai saat itu, ingatan dari mereka terganggu. Jadi sampai sini, kutukan kelas 33 udah dimulai sebelum Koichi pindah. Izumi udah niat mau memberitahu kutukan kelas 33, namun Sakuragi mencegah hal itu. Kenapa dicegah? Karena Koichi udah melakukan kontak dengan Misaki. Misaki yang tiba-tiba lewat, langsung saja dengan cepat Koichi mengikuti Misaki. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Misaki menghilang. Koichi yang udah penasaran level dewa mencoba mencari sisa jejak dari Misaki, sampai menemukan toko boneka yang memiliki inisial M. Lalu tiba-tiba Suster Sanae menelpon yang memberikan kabar dia telah mendapatkan daftar orang yang meninggal baru-baru ini. Salah satunya adalah siswi SMP bernama Misaki atau Masaki gitu katanya. Misaki daka, Masaki daka. Sonna no meritsu tte matageki dakara seikaku ga douka. Mendengar itu, Koichi yang tadinya penasaran level dewa, sekarang malah jadi panik. Sehingga dia memutuskan untuk memasuki toko boneka. Ternyata toko boneka itu memiliki boneka yang mirip seperti Misaki. Lalu tiba-tiba dan Misaki Mei pun muncul. Buset. Setelah berbincang-bincang sebentar, Misaki menunjukkan apa yang ada di balik gantainya. Ternyata yang ada di balik gantainya adalah mata boneka. Entah bagaimana mata boneka itu bisa melihat hal yang tidak seharusnya. Makanya Misaki memakai gantai, dan juga nggak dijelasin kenapa mata bonekanya spesial. Ini spekulasi gua aja, mungkin pada saat operasi Misaki yang sekarat mengalami perpindahan antara dua dunia, antara kehidupan dan kematian. Mata buatan yang ikut dalam perpindahan itu jadi bisa melihat kematian. Suasana yang menjadi sunyi dikarenakan Misaki menceritakan kisah 26 tahun yang lalu. Akhirnya Koichi sudah mengetahui keanehan kelasnya. Lalu Koichi menanyakan siapa nama murid yang meninggal itu. Misaki tte namae datta no. Jangan-jangan Misaki yang ada di hadapannya dalam benak Koichi. Dikarenakan hari sudah malam, penjaga toko menyuruh Koichi untuk pulang. Dikala pulang sekolah, Koichi yang kebetulan bertemu Sakuragi dan Teshigawara menanyakan Misaki itu seperti apa. Kali ini Sakuragi menanggapi Koichi, dikarenakan Koichi udah mengetahui cerita 26 tahun yang lalu, tapi belum mengetahui kalau kelasnya mengalami kutukan setelah tragedi itu. Mikami Reiko yang kebetulan datang menyuruh untuk tidak membahas tragedi itu. Besoknya saat jam istirahat, Koichi yang sedang bersama Kazami melihat Misaki sedang berada di atap gedung sekolah. Seperti biasa juga langsung saja menghampiri Misaki. Kazami yang melihat Koichi seperti orang aneh langsung mendatangi Teshigawara untuk menelpon Koichi agar tidak berurusan dengan sesuatu yang tidak nyata. Dan tepat setelah di atas gedung, Misaki juga menghilang. Dikarenakan besok ujian nasional, Koichi yang sedang belajar ditelepon oleh Suster Sanae
yang telah mendapatkan nama lengkap dari orang yang meninggal itu adalah Fujioka Misaki. Agak lega lah Koichi, namanya bukan Misaki Mei. Hari ini adalah ujian nasional. Misaki yang sudah menyelesaikan ujiannya lebih dulu yang kemudian diikuti Koichi. Di luar kelas, Koichi menanyakan apakah kenal dengan Fujioka Misaki. Misaki Mei mulai terbuka, mengakui Fujioka Misaki adalah saudaranya. Kalau yang meninggal Fujioka Misaki, lantas mengapa semua orang di kelas, bahkan gurunya menganggap Misaki Mei itu tidak ada? Misaki Mei menjawab kalau dia memang tidak ada. Bagaimana jika ternyata hanya Koichi sendiri yang bisa melihatnya? Paniklah Koichi, jadi selama ini dia berbicara dengan sesuatu yang tidak ada. Tiba-tiba ada seorang guru yang berlari ke kelasnya, yang kemudian Sakuragi keluar terburu-buru. Namun setelah melihat Koichi, dia sangat ketakutan, seperti melihat hantu saja, dan lebih memilih berbalik arah. Tak disangka, payung yang dia bawa malah membuat dirinya tewas. Kematian dari Sakuragi membuat orang-orang mengkaitkannya dengan kutukan kelas 33. Terlebih lagi di hari itu, Sakuragi terburu-buru karena ibunya meninggal. Hari ini Koichi tidak masuk sekolah dikarenakan melakukan pemeriksaan paru-parunya. Suster Sanae yang mengurus Koichi mengetahui tragedi tempo hari dari adiknya yang bernama Takeru. Ternyata satu kelas dengan Koichi. Karena ada yang mau dibicarakan dengan Suster Sanae, Koichi mengajaknya makan siang. Walau Suster Sanae besar di kota ini, tetapi dia tidak mengetahui soal SMP Yomiyama. Koichi minta tolong ke Suster Sanae untuk menanyakan apakah Misaki Mei itu ada atau enggak ke adiknya Takeru. Sepulang dari makan siang, Koichi mampir lagi ke toko boneka, berharap bisa ketemu lagi dengan Misaki. Seperti sebelumnya, tiba-tiba Misaki muncul dari balik boneka tersebut. 100% sudah dimulai, ucap Misaki. Koichi yang belum tahu apa yang dimulai, pastinya bertanya-tanya. Namun Misaki hanya menyuruhnya untuk berhati-hati. Pada malamnya, Koichi bertanya pada Reiko, waktu SMP dia berada di kelas mana. Ternyata Reiko juga berasal dari kelas 33. Namun tak bagaimana, Reiko juga tidak mengingat kejadian pada masa SMP-nya dulu. Hari pun sudah pagi, kematian dari Sakuragi membuat suasana kelas menjadi tegang. Koichi yang sedang bersama Izumi dan Teshigawara mendapatkan telepon dari Suster Sanae yang memberitahukan dia telah menanyakan nama Misaki Mei dan tidak ada Misaki Mei dalam kelas 33. Lalu tiba-tiba merasa kematian mereka berdua berhubungan dengan keadaan kelasnya. Koichi berusaha mencari tahu dari album foto alumni sebelumnya. Namun tiba-tiba Izumi memanggilnya dikarenakan polisi datang untuk meminta keterangan atas kematian dari Suster Sanae. Sebelum menemui polisi, Izumi bilang maafkan kami, ini demi kebaikan kita semua. Entah apa maksud dari perkataannya. Setelah diinterogasi, polisi menganggap itu murni kecelakaan karena rumah sakit tersebut sudahlah sangat tua. Dikala sedang pulang sekolah bersama, Koichi menanyakan sebenarnya apa yang mereka sembunyikan darinya. Seperti biasa juga tidak ada yang mau memberitahu Koichi. Yuya hanya bisa memberitahukan akan ada hal yang tidak menyenangkan untuk dirinya. Takabayashi yang sedari awal merasa ini memang tidak adil akan memberitahukan apapun yang Koichi tanyakan. Langsung deh nanya, Misaki Mei itu nyata atau tidak? Baru aja mau jawab entah kebetulan atau memang kutukan, Takabayashi langsung meninggal di tempat. Kelas 33 kembali berduka atas kematian Takabayashi. Aneh tapi nyata, semua orang di kelas bahkan Mikami Reiko juga menganggap Koichi tidak ada. Apakah Koichi sudah mati? Tentu aja enggak. Setelah menemukan surat dari Yuya yang berisikan tanyakan semua pada Misaki, segera Koichi menemui Misaki di toko boneka. Kini terjawab kalau Misaki Mei itu ada dan hanya dianggap tidak ada. Loh, kenapa dianggap tidak ada? Itulah tindakan pencegahannya. Seperti yang di awal, setelah tragedi 26 tahun yang lalu, teman-teman Misaki tidak sengaja telah mengundang orang mati ke dalam kehidupan mereka.
dan orang mati tersebut terus datang tiap tahunnya seperti kutukan yang harus dihancurkan. Tanda kutukan telah dimulai adalah ketika bangku dan siswa yang harusnya pas tapi malah kurang. Contoh, di kelas 33 ada 17 siswa. Pihak sekolah akan menyediakan 17 meja dan kursi. Tetapi ketika kelas dimulai, terdapat satu siswa yang tidak mendapatkan meja dan kursi. Walau sudah diabsen dan dihitung ulang semua meja dan kursi berjumlah tetap 17. Fenomena itu disebut murid tambahan. Setelah datangnya murid tambahan atau orang mati itu, maka tragedi kematian tiap bulannya akan terjadi, bukan hanya ke siswa tetapi yang berhubungan dengannya. Walau sudah dicoba mengganti nama kelas atau mengubahnya menjadi kelas 3C, kutukan masih terus terjadi. Hingga 16 tahun lamanya pihak sekolah menemukan cara untuk mencegah kutukannya, yaitu dengan menganggap satu murid tidak ada untuk menggantikan murid tambahan itu. Dengan begitu, kursi dan meja serta kematian semuanya teratasi. Jadi, apakah murid tambahan itu adalah Misaki 26 tahun yang lalu? Mungkin iya ataupun tidak, karena murid tambahan itu pun memiliki jasad, ingatan masa kecil, dan juga dia tidak menyadari kalau dia telah mati. Kalau emang itu Misaki 26 tahun yang lalu, seharusnya dia tidak memiliki jasad. Sekarang setidaknya Koichi sudah bisa tidur dengan nyenyak. Walau masih menyisakan pertanyaan, siapakah murid tambahan itu kali ini? Pada malamnya, Koichi ditelepon oleh ayahnya yang menanyakan bagaimana rasanya kembali ke Yomiyama setelah setengah tahun lamanya. Padahal Koichi merasa dia belum pernah ke kota ini sebelumnya. Tiba-tiba telepon terputus, entah sinyal atau berhubungan dengan kutukan. Hari pun sudah pagi, Koichi yang sudah dianggap tidak ada menghabiskan waktu di sekolah bersama Misaki. Ternyata dianggap tidak ada tidaklah buruk. Bingung mau kemana lagi, Koichi dan Misaki akhirnya ke perpustakaan untuk melihat alumni kelas 33. Salah satu alumninya adalah ibu dari Koichi. Ternyata Chibiki juga mengajar kelas 33 pada 26 tahun yang lalu, termasuk saat ibu Koichi masih bersekolah di sini. Lalu Koichi bertanya kenapa Chibiki mau berbicara kepadanya. Jadi kutukan itu hanya berlaku untuk yang berhubungan dengan kelas 33. Karena sekarang Chibiki hanya penjaga perpustakaan, bisa dibilang dia berada di posisi aman. Jadi siapa aja yang bisa terkena kutukan, yaitu orang tua, kakek, nenek, dan semua yang memiliki hubungan darah dengan murid kelas 33. Dan kutukan hanya aktif ketika orang tersebut berada di Yomiyama. Kenapa begitu? Mungkin karena kepanjangan dari Misaki 26 tahun yang lalu, yaitu Yomiyama Misaki, sesuai dengan nama kota ini. Semua fenomena ini mungkin susah dipercaya, tapi kalau merujuk pada data alumni kelas 33 semua berhubungan. Seperti angkatan 1996 ketika kelas 33 melakukan tindakan pencegahan. Di awal semester semua berjalan lancar, namun ketika murid yang dianggap tidak ada itu menolak perannya. Tiap bulan ada saja yang meninggal, hingga 7 siswa termaksud anggota keluarga mereka. Yang bikin Chibiki bingung adalah orang yang dianggap tidak ada itu bernama Asakura Mami, yang seharusnya dia murid angkatan 1993, tapi catatan Asakura Mami berada di tahun 1996. Tapi setelah angkatan 1996 lulus, catatan Asakura Mami berubah lagi ke 1993. Jadi pada saat itu secara kebetulan orang yang dianggap tidak ada adalah murid tambahan yang sebenarnya. Kemungkinan juga ibu Koichi yang meninggal 15 tahun lalu berhubungan dengan kutukan kelas 33, karena pada saat itu Reiko berada di kelas 33. Pada malamnya Koichi ingin memastikan apakah ibunya meninggal karena berhubungan dengan kutukan kelas 33. Namun Reiko tidak mengingat sama sekali. Lalu kakek Koichi yang sudah pikun hanya menjawab, kasihan sekali Ritsuko dan Reiko. Oh iya, ibu Koichi ini bernama Ritsuko. Hari ini adalah pengumuman siswa yang lulus, namun bukan kertas kelulusan yang didapat, malah tragedi yang menyeramkan. Apakah semua berhubungan dengan kutukan? Apakah tindakan pencegahan tahun ini gagal? Siapakah murid tambahannya? Semua masih jadi misteri.
Kita lanjut part 2.